Jadi Anda bisa lihat bahwa jumlah kitab Protestan, Katolik, Ortodoks itu jumlahnya yang berbeda, dan itu yang membuat kitab-kitab suci Kristen pada tradisi yang berbeda itu berbeda jumlahnya. Kalau saya sudah bilang salah terjemahan, berarti salah terjemahan. Kan saya sudah bilang, itu versi LI itu salah menerjemahkan. Jadi Anda bisa lihat bahwa jumlah kitab Protestan, Katolik, Ortodoks itu jumlahnya yang berbeda, dan itu yang membuat kitab-kitab suci Kristen pada tradisi yang berbeda itu berbeda jumlahnya. Baca, Mbak aja yang baca, jangan diturunkan ya. Mbak aja yang baca, saya dengar aja lah, saya enggak berkomen. Baca kan? Itu kalau di LI memang tertulis di situ ketakutan, tetapi itu salah terjemahan. Wah. Nah, ya, kalau di dalam versi ILT itu tidak ada tertulis itu ketakutan. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah merasa takut. Ya di situ terus ketakutan hingga peluhnya bercucuran. Gimana? Iya, itu salah terjemahan. Gitu. Itu juga udah tidak ngerti-ngerti, udah dibilang juga salah terjemahan. Kalau saya sudah bilang salah terjemahan, berarti salah terjemahan. Kan saya sudah bilang, itu versi LI itu salah menerjemahkan. Orang bukan kalian dapat dikeluarin. Ya karena ngapain? Orang pribadi yang memang nggak menerima fakta bahwa dirinya Gini ya, saya kan sudah bilang terjemahan itu salah. LAI itu salah menerjemahkan. Di situ tidak ada tertulis Tuhan Yesus itu ketakutan. Masa Tuhan Yesus itu berkata, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kamu jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kok malah dia merasa takut? Kan aneh. Jadi berarti tidak mengerti tentang Tuhan itu sendiri. Tidak ada itu Tuhan itu merasa takut. Kenapa dia itu seperti itu tertulis? Ya itu bukan berarti dia ketakutan. Makanya kalau baca itu jangan setengah-setengah. Ya teman-teman, wanita Kristen bernama Tasya ini mengatakan LAI salah terjemahan, dan katanya tidak ada Yesus itu ketakutan. Padahal yang tertulis di dalam Lukas 22 nomor 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di sini sangat jelas sekali ada tertulis ketakutan. Menurut Tasya ini adalah LAI salah terjemahan. Orang lagi bad mood begini kau bikin emoji. Kita cari satu lagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi, host. Ya, ada apa ini? Abang Islam apa Kristen? Saya Islam. Nanti bisa itu Anda katanya bilang tadi katanya kitab itu terjemahannya salah. Ya karena memang salah terjemahan. LI itu masa ada tertulis Yesus ketakutan? Tidak ada itu Yesus ketakutan. Saya boleh nanya nggak? Apa? Kalau kitab suci banyak salah, berarti kitab suci itu bukan dari turun dari yang Pak Pencipta, bukan. Itu berarti karangan-karangan manusia, oke? Maksud kau apa? Maksud kau? Itu banyak salah. Maksud kau kitab apa? Suci kok banyak salah? Bagaimana sih kamu? Itu kan terjemahannya bukan ini kitab sucinya. Kitab suci. Kalau terjemahannya banyak salah ya pakai itunya original text-nya. Dengar dulu, dengar. Kitab suci itu teks apa aslinya? Bilang orang on, lu yang on. Ya sudahlah, kau turun sajalah kau, pergi sajalah kau dengan kesesatanmu. Kan sudah saya bilang.
kitab suci itu yang aslinya itu tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah salah. Yang salah itu adalah orang on yang terjemahkan itu. Kau pikir kitab suci kau itu benar? Tidak. Kalau diterjemahkan juga itu bisa salah-salah. Bodoh banget sih jadi bodoh aja bagi-bagi. Jadi kalau terjemahan itu bisa salah. Kalau terjemahan itu bisa salah. Tetapi kalau kitab yang aslinya itu tidak akan pernah salah. Gitu. Jadi kitab Alkitab itu yang teks aslinya itu tidak akan pernah salah. Yang salah itu adalah terjemahannya yang salah. Nah, terjemahan yang salah ini kita harus sendiri yang mengetahui bagaimana caranya supaya kita tahu yang mana yang asli. Kan begitu. Kita harus kembali ke ori teksnya. Bukan membiarkan. Oke, selamat pagi. Iya, selamat pagi Tasya. Sehat Iya, ya? Abang Islam apa Kristen? Islam dong. Oke, silakan Bang. Mau bertanya apa? Saya salut sama Tasya ini. Apa namanya, statement Tasya dari tadi itu menyalahkan LAI itu betul nggak? Ya, terus? Ya, dari apologet yang saya dengar, yang saya tahu, apologet Islam ke apologet Kristen ke, semua nggak ada yang menyalahkan LAI. Siapa bilang cuman nggak ada Tasya yang saja. menyalahkan Gimana? LAI? Siapa bilang nggak ada yang menyalahkan Tadi- LAI? Tadi Siapa Tasya bilang yang nggak ada yang bilang menyalahkan itu LAI? gimana maksudnya? Hah? Tadi Tasya mengatakan gimana itu? Apanya? Yang menyalahkan LAI kan Tasya tadi. Ya itu kan salah terjemahan. Tidak ada itu tuh Yesus ketakutan. Iya, yang menerjemahkan itu LAI. Iya, terus? Iya. Udah benar. Terus Tasya menyalahkan LAI ya. Bukan bukan menyalahkan. Itu salah terjemahan. Bukan berarti semuanya salah. Ada salah satu kata yang itu diterjemahkan dengan sesuka hati mereka. Betul, Jadi itu yang mantap, salah. mantap. Iya. Saya cuma Kalau mau tanya sama Al-Quran, Tasya. Bang, kamu ngerti nggak? Al-Quran juga ada itu salah terjemahan. Nggak percaya banget sih. Al-Quran itu juga ada itu salah terjemahan. Kau pikir Saya Al-Quran semua- itu tidak salah terjemahan? Salah, ada juga, pasti ada salah terjemahan. Cuma kaliannya aja yang tidak sadar. Kalau kitab suci yang aslinya itu tidak mungkin salah, tetapi kalau yang terjemahan itu bisa salah. Nah sama dengan Alkitab juga. Alkitab juga terjemahannya itu bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Tetapi yang berbicara tentang aslinya, teks aslinya itu tidak akan mungkin salah. Atau firman Tuhan itu tidak akan mungkin salah gitu loh. Paham ya? Paham. Berarti dari sekian kan yang menerjemah itu kan bukan cuma dua orang saja kan di waktu itu. Iya, terus? Katakanlah dalam 10 orang yang menerjemah ini betul atau enggak kan macam itu mestinya. Menurut Iya, terus? Tasya itu katakanlah 10 orang itu salah semua ke Tasya yang betul maksudnya gitu. Maksudnya apa? Saya betul. Maksudnya apa? Jadi Tasya apa tadi- pertanyaanmu kah? Tasya tadi mengatakan LAI yang menerjemahkan di LAI salah, betul? Terus? Terus yang betul itu gimana menurut Tasya? Versi ILT yang betul, ada versi ILT. Boleh ditunjukkan ya itu? Oke, nih saya tunjukkan ayat mana? Apa Ya, yang mau ditunjukkan? Ayat mana? Seperti di Matius 7 Matius 7 ayat. 21 sampai 24. Oke, saya buktikan ya, saya tunjukkan ayatnya nih. Bentar dulu ya, lagi mati ya HP-nya. Jadi
teks asli ya, berbicara teks asli itu biasanya berbeda terjemahannya. Jadi ada versi LAI-TB itu menerjemahkan seperti ini, versi ILT terjemahkan seperti ini, versi ini terjemahkan versi ini. Nah, kita yang sebagai manusia itu harus mencari tahu yang mana kira-kira yang lebih tepat terjemahannya. Jangan ditelan mentah-mentah. Yang namanya terjemahan itu bisa salah. Kalau kita hanya bergantung dari Alkitab terjemahan, ya udah kalian akan tersesat. Ya sama seperti kalian ini kan orang Tritunggal ya, tersesatnya di situ. Betul. Saya mau berguru sama Tasa ini. Saya satu-satunya apologet yang menyatakan LAI atau yang lain itu, versi yang lain itu salah, katakanlah menurut saya. Ya, di mana Matius berapa tadi, Bang? Matius 7 ayat 21 sampai 24 itu. Oke, di sini kenapa nih? Mau apa? Kalau versi TB ya 21 nih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, di sini orang-orang yang tidak akan dibuang sama Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang membuat kejahatan. Ya, orang-orang yang membuat kejahatan itu yang akan dibuang. Nah, kalau kita lihat nih versi ILT-nya nih, sama aja kan? Enyana dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Jadi orang-orang yang memanggil Yesus ini adalah Tuhan, adalah orang-orang yang pembuat kejahatan. Bukan berbicara bahwa kita memanggil Yesus sebagai Tuhan itu adalah kita yang dibuang, bukan begitu pengertiannya. Orang-orang yang memanggil Yesus ya orang-orang yang pembuat kejahatan gitu. Yang orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan adalah orang-orang yang pembuat kejahatan gitu. Bukan. Tadi Tasa begitu bilangnya. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan. Orang-orang yang ini nih, dengar ya. Ini nih. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melainkan kehendak Bapa yang di surga. Yesus ini adalah Bapa itu sendiri. Kehendak Bapa ini apa? Mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan itu sendiri, juru selamat itu. Ya teman-teman, apa yang dikatakan oleh wanita Kristen ini, dia mengklaim Yesus satu-satunya Tuhan itu sendiri katanya. Tetapi perkataan atau klaim dari wanita Kristen tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3, yang mana di sini tertulis Yesus justru yang mengakui satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi sangat blunder ya wanita Kristen ini. Yang pertama, dia mengatakan LAI salah terjemahan. Itu blunder bagi kekristenan sendiri. Dan yang kedua, wanita Kristen itu ketika mengklaim bahwa Yesus satu-satunya Tuhan, ternyata terbantahkan oleh ayat di dalam Yohanes 17 nomor 3, yang mana berupa pengakuan Yesus yang mengakui bahwa satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah, dan Yesus sendiri mengaku hanyalah utusan Allah.